Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu jenis-jenis majas beserta pengertian dan contohnya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Tujuan penggunaan majas adalah untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut, karena akan memberi kesan yang lebih emosional. Tak bisa dipungkiri, penggunaan majas memang bisa membuat karya sastra lebih hidup dan menarik. Dengan begitu, penyampaian setiap kalimat akan jadi lebih beragam. Gaya bahasa memiliki berbagai macam jenis. Masing-masing jenisnya pun memiliki tujuan penggunaan yang beragam, mulai dari pertentangan hingga perbandingan. Berikut merupakan pengertian dan macam-macam majas, serta contohnya yang harus kamu ketahui, terutama bagi kamu yang sedang berkecimpung di dunia sastra dan penulisan artikel. Pengertian majas. Menurut Tarigan, majas adalah cara mengungkapkan pikiran melalui gaya bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian seorang penulis. Jadi, majas bisa menjadi ungkapan yang dapat menghidupkan suatu kalimat. Majas sendiri melakukan penyimpangan dari makna suatu kata yang kerap digunakan. Adapun jenis-jenis majas antara lain sebagai berikut. Pertama, majas pertentangan. Macam-macam majas yang pertama adalah majas pertentangan. Majas ini biasa digunakan untuk menunjukkan maksud tertentu melalui kata-kata kiasan yang berlawanan arti. Yang kedua, majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu objek satu dengan objek lain melalui proses penyamaan, kelebihan, atau penggantian. Ketiga, majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kiasan yang bertujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi. Keempat, majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Macam-macam majas. Pertama, majas litotes. Majas litotes adalah majas pertentangan yang biasanya digunakan untuk ungkapan merendahkan diri, padahal fakta kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Contohnya, kamu mau main ke gubuk sederhanaku. Kata gubuk di sini mewakili arti dari rumah. 2. Majas paradoks. Majas paradoks adalah majas pertentangan yang digunakan untuk membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya yang saling bertentangan. Contohnya, katanya dia merasa sedih. Ia bercerita padaku bahwa ia selalu merasa kesepian, sekalipun saat dia berada di keramaian. Ketiga, majas antitesis. Antitesis juga termasuk salah satu jenis majas pertentangan. Majas ini biasanya memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contohnya,
Lowongan pekerjaan itu tak peduli tua, muda, atau kaya miskin. Tua, muda, dan kaya miskin adalah dua paduan kata yang mempunyai arti berlawanan. Keempat, majas kontradiksi interminus. Majas pertentangan selanjutnya adalah majas kontradiksi interminus. Majas ini digunakan untuk menyangkal pernyataan yang disebabkan sebelumnya. Biasanya penggunaan majas ini disertai dengan konjungsi seperti hanya saja atau kecuali. Contohnya, semua murid boleh bermain kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. 5. Majas personifikasi. Gaya bahasa ini bisa menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya, rumput di sana seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain bola. Yang keenam, majas metafora. Metafora dapat meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, ajudan itu merupakan tangan kanan dari presiden. Tangan kanan pada kalimat tersebut merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Yang ketujuh, majas asosiasi. Majas asosiasi dapat membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama dengan pemberian kata sambung, bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, ibu dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. 8 adalah majas hiperbola. Majas hiperbola dapat mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat pada kalimat tersebut berarti bekerja dengan keras. 9. Majas eufemisme. Gaya bahasa eufemisme dapat menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Kata difabel dapat menggantikan frasa orang cacat. 10. Majas metonimia. Metonimia merupakan majas yang menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda yang bersifat umum. Contohnya, jangan lupa gunakan softtek pada saat haid melanda. Kata softtek di sini merujuk pada pembalut. 11. Majas simil. Gaya bahasa simil hampir sama dengan asosiasi, yang menggunakan kata hubung, bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja simil bukan membandingkan dua objek yang berbeda, tetapi menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. 12. Majas alegori. Alegori dapat membandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya,
Suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kata nahkoda sendiri memiliki arti berupa pemimpin keluarga. 13. Majas sinekdok. Gaya bahasa terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sinekdok pras pro toto, dan kedua, sinekdok totem pro parte. Sinekdok pras pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara sinekdok totem pro parte adalah sebaliknya, yaitu gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya pras pro toto yaitu tadi aku lihat di lapangan batang hidung Dimas belum juga kelihatan. Contoh totem pro parte yaitu Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. 14. Majas simbolik. Majas simbolik yaitu gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contohnya, jadilah kau seperti Sultan Hasanuddin yang menjadi ayam jantan dari timur. 15. Majas ironi. Majas ironi biasanya menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, rapi sekali bajumu sampai mataku sulit melihatnya. 16. Majas sinisme. Penggunaan majas sinisme dapat menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. 17. Majas sarkasme. Majas sarkasme bisa menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, jangan berlagak hebat deh, kamu hanya sampah masyarakat. 18. Majas pleonasme. Majas ini biasanya menggunakan kata-kata yang bermakna sama, sehingga terkesan tidak efektif, tetapi memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, Dori masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah ceria. 19. Majas repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. 20. Majas retorika. Majas retorika dapat memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? 21. Majas klimaks. Majas klimaks merupakan majas yang dapat mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah hingga ke tinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. 22. Majas anti klimaks. Berbeda dengan klimaks, anti klimaks dapat menegaskan sesuatu dengan mengurutkan tingkatan dari tinggi ke rendah. Contohnya, masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. 23. Majas paralelisme.
Gaya bahasa ini dapat ditemukan dalam puisi, yaitu mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal, disebut sebagai anafora. Namun, jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat, disebut sebagai epifora. Contohnya, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. 24. Majas tautologi. Majas ini menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contohnya, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.